Yo, kembali lagi bersama saya Alam, dan video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya tentang sebuah sistem gelap yang membunuh kompetensi. Seorang lulusan S1 memberikan sejumlah uang agar diterima menjadi pegawai, padahal syaratnya adalah lulusan S2, karena memberikan suap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan ini berarti merampas hak orang lain atau menzolimi orang lain. Bagaimana nasib kita di masa yang akan mendatang dengan sebuah sistem yang tidak kompetitif, yang membunuh peluang demi peluang yang seharusnya bisa diperebutkan dengan secara adil oleh putra-putri bangsa kita saat ini. Disadari atau tidak, fenomena inilah yang juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial di mana yang miskin tetap menjadi miskin, yang kaya tetap bahkan terus menjadi kaya, dengan semua isu monopoli yang terjadi di hampir setiap di wilayah negeri ini. Hingga menjadi slogan yang disebut dengan 3D, yaitu duit, doa, dan juga dorongan orang dalam. Dalam fenomena ini, mari kita mulai dengan sebuah kalimat, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kurangnya keuangan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kemiskinan ini juga yang akhirnya menyebabkan banyaknya terjadi kriminalitas yang terjadi saat ini. Saat seseorang membutuhkan biaya untuk tetap mengebulkan asap di dapurnya, namun sayangnya karena peluang yang hanya ada sedikit dengan keputusasaan dalam memenuhi kebutuhan, bahkan tidak sedikit pula orang-orang yang tidur dalam keadaan perut lapar. Hingga akhirnya mereka terpaksa melakukan hal-hal yang akhirnya melanggar hukum, dan saya juga yakin bahwa tidak ada orang yang benar-benar mau untuk memenuhi nafkah keluarganya melalui pendapatan yang tidak benar ataupun tidak baik, baik secara hukum maupun kemanusiaan dalam proses mendapatkan penghasilannya. Mohon maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Namun, ada juga hal-hal gila yang terjadi di saat seseorang sudah memiliki pendapatan yang lebih baik dengan fasilitas yang sangat mewah. Sayangnya, entah bahkan dalam keadaan sadar ataupun sengaja untuk tidak sadar, karena rasa haus akan kekayaan dan juga memiliki kewenangan, sehingga membuat mereka melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, merugikan orang banyak, hanya untuk memenuhi standar gaya hidup mereka. Dalam hal tersebut, biasanya dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan ataupun wakil-wakil rakyat. Namun, itu oleh oknum. Pertama, saya salah. Dan saya minta maaf pada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Yang kaya tetap kaya, bahkan semakin menjadi kaya. Tapi, saya tidak mengatakan bahwa setiap yang kaya melalui kecurangan dalam mendapatkan penghasilannya. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang sudah kaya, memiliki kewenangan, kemudian menyalahgunakan kewenangan mereka untuk melakukan kecurangan karena mereka yang memiliki akses, kemudian mereka menyalahgunakan kewenangannya memonopoli keadaan tertentu. Dalam hal ini, biasanya isu itu sering terjadi baik dalam perekrutan maupun dari setiap perebutan tender-tender proyek yang mereka pun memiliki slogan yang cukup manis, yaitu dengan kalimat potong roti ataupun berbagi roti. Belum lagi banyak isu-isu miring yang terjadi dalam persaingan perebutan menjadi pegawai ataupun abdi negara. Jika prosesnya saja sudah tidak baik, lalu bagaimana ketika ia jadi nanti? Kemudian, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dari posisinya tersebut? Apa tujuannya masuk polisi? Siap agar bisa mendapatkan wanita idaman. Masuk polisinya. Siap, ada tetangga yang harus iri. Mungkin saja inilah yang menjadi penyebab dari ketidaksadaran mereka terhadap hakikat dari tanggung jawab
maupun tugas mereka. Dan jika tidak dilawan dan situasi ini terus berjalan seperti ini, maka Indonesia mungkin akan terancam dari yang awalnya sudah krisis dalam kejujuran, mungkin akan terancam dalam krisis kemanusiaan dan keadilan. Bayangkan, tanah yang sudah kami bayar pajaknya selama 35 tahun, tiba-tiba dirampas begitu saja. Yang saya paling kesel, Bang Refli, BPN dan oknum polisi bekerja sama untuk merampas hak dari kami. Dalam hal ini, kita benar-benar berharap bahwa pemerintah dapat membuktikan dan menepis setiap informasi-informasi yang tidak baik itu dengan rasa tanggung jawab dan juga kinerja yang mereka kerjakan yang jujur, supaya semua dugaan dan isu-isu miring ini bisa diatasi sehingga membuat kami masyarakat percaya bahwa keadilan bagi setiap warga negara memang benar adanya dan bukan hanya sekedar kata-kata saja. Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Faktanya inilah yang kami rasakan di lapangan saat ini. Tentu membuat kita semua menjadi muak. Sayangnya, tidak banyak orang yang berani untuk melawan. Sebab penakut bangsa ini. Dan saya harap generasi kita ataupun generasi berikutnya tidak lagi menormalkan situasi ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Untuk melawan sistem ini, tentu memang berat dan mungkin saja akan berdarah-darah. Tapi jika perlawanan itu kita mulai dari sekarang, saya yakin akan ada perubahan besar yang setidaknya perubahan itu akan berdampak kepada anak ataupun cucu kita nanti. Mari bertarung bersama, kita revolusi sistem yang tidak benar ini, yang tidak tertulis ini, dengan cara pikir yang bersih dan juga berani. Karena jika tidak dilawan, maka kemungkinan besar di masa yang akan datang, kesempatan hanya akan ada untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam 1% populasi Orangan. Innocent human being become victims. Children and women suffer. Their cry represents the world.